Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Antika dari kelas 2E dengan MPR 25783168. Saya di sini akan menjelaskan materi dari array dan array dua dimensi. 1. Array. Array adalah struktur basis data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau elemen dari satu variabel tunggal. Elemen-elemen ini atau elemen dalam satu variabel tunggal, elemen-elemen ini biasanya memiliki tipe data yang sama, seperti semua angka, semua string, atau semua boolean. Bayangin array seperti ini, rak buku dengan banyak slot. Masing-masing slot bisa menyimpan rak buku, nilai, dan kamu bisa mengakses berdasarkan nomor slot atau indeks. Indeks array biasanya dimulai dari 0, bukan 1. Jadi, elemen pertama ada di posisi 0. Contoh, sederhana array dalam JavaScript. Lihat buah, sama dengan apel, jeruk, pisang. Di sini buahnya 0. Apel, buah, itu 1. Sama dengan jeruk. Dan buah sama dengan pisang. Kenapa array sangat penting? Karena dibanding menyimpan 10 variabel satu persatu, kamu bisa simpan semuanya dalam satu array. Lalu tinggal looping untuk memproses data. Efisien dan rapi. Apa itu fungsi dari array? Setelah tahu bahwa array adalah struktur data paling penting dalam pemrograman, sekarang waktunya kita bahas lebih dalam apa sih fungsi array dalam coding. Oke, 1. Menyimpan banyak data dalam satu variabel. Fungsi utama dari array adalah menyimpan banyak data dalam satu tempat. Misalnya, kamu punya data 100 nilai ujian. Bayangkan kalau harus bikin variabel seperti 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Capek banget kan? Nah, dengan array, kamu cukup bikin satu variabel nilai sama dengan buka kurung 80, 90, 75, 60, 85, tutup kurung. Dan semuanya bisa diakses melalui indeks. Dibikin penulisan kode lebih efisien dan nggak boros baris. 2. Mempermudah pengelolaan data dengan looping. Array sangat berguna saat dikombinasikan dengan struktur pengulangan seperti for, while, dan force. Kamu bisa mengelola data dalam array secara otomatis tanpa harus mengakses satu persatu. Berikut contohnya di Python. Nilai, buka kurung 80, 90, 75, tutup kurung. For n in nilai. Print, buka kurung, n, tutup kurung. Hasilnya akan mencetak semua nilai dalam array. Gampang kan? Inilah alasan kenapa array adalah pasangan ideal buat perulangan dan data yang banyak. 3. Akses data lebih cepat dan terstruktur. Array menggunakan sistem indeks, yang artinya kamu bisa langsung akses data tertentu tanpa harus mencari satu persatu, misalnya nilai. 2. Langsung mengarah ke nilai ketiga. Berbeda dengan struktur data seperti linked list, array memberikan performa yang lebih cepat saat kamu ingin mengambil atau mengupdate data di posisi tertentu. Contoh lain di JavaScript. Lihat buah, apel, jeruk, mangga. Konsol, log, buah 1. Garing, output jeruk. 4. Dasar dari struktur data yang kompleks. Fungsi array gak cuma berbatas di pengguna sederhana. Faktanya banyak struktur data kompleks dibangun di atas konsep array. Contohnya, metrik atau array dua dimensi, stack, dan queue. 3. Hash table. 4. Tree, atau kalau dipakai presentasi array dalam implementasinya. Jadi bisa dibilang array adalah fondasi dari banyak logika pemrograman yang lebih kompleks. 5. Mendukung proses sorting atau searching. Kalau kamu bisa bikin aplikasi yang butuh menyatukan data, misalnya daftar harga, ranking nilai, atau urutan abjad, array sangat akan membantu. Berbagai algoritma sorting seperti bubble sort, quick sort, dan max sort bisa diterapkan dengan mudah pada array. Begitu juga dengan pencarian atau searching. Kamu bisa pakai linear search atau binary search untuk menentukan atau menemukan elemen tertentu di dalam array. Dengan algoritma yang tepat, proses pencarian bisa sangat lebih cepat dan efisien. Contoh pencarian sederhana. If 90 in nilai, print ada nilai 90. 6. Menyimpan data dinamis atau tergantung bahasa pemrograman. Di beberapa bahasa pemrograman seperti Python dan JavaScript, array bersifat dinamis. Artinya, kamu bisa menambah atau menghapus elemen tanpa harus mendeklarasi ukuran dari awal. Contoh di JavaScript, lihat angka, titik push, buka kurung, 10, tutup kurung, titik, koma. Maka, titik push, buka kurung, 20, tutup kurung, titik, koma. 7. Membantu pengelolaan data real time. Bayangkan kalau kamu bikin aplikasi seperti dashboard, monitoring suhu, data transaksi, atau penghitungan real time lainnya. Array bisa digunakan untuk menyimpan data yang terus
diperbarui secara berkala. Misalnya, kamu ingin menampilkan grafik suhu 24 jam terakhir. Array bisa menyimpan nilai-nilai itu dan diperbarui seiring waktu, sehingga kamu nggak perlu menyimpan semua data manual. 8. Menjadi struktur data serbaguna dalam aplikasi nyata. Dalam dunia nyata, array digunakan dalam bahasa aplikasi, mulai dari data pelanggan, data produk, informasi pengguna, sehingga proses analisis data dan artificial intelligence. Hampir semua project software pasti pakai array, entah secara eksplisit atau sebagai bagian dari library atau framework tertentu. Apa saja sih jenis-jenis array? Nah, setelah memahami bahwa array adalah struktur data penting dalam pemrograman, sekarang saatnya kita bahas jenis-jenis array. Meskipun fungsi dasarnya sama, yaitu menyimpan kumpulan data, array memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda tergantung kebutuhan yang pengguna. Berikut ini adalah beberapa jenis array yang paling umum digunakan dalam dunia pemrograman. 1. Array satu dimensi. Array satu dimensi adalah bentuk array paling sederhana. Dalam data dalam array ini tersusun secara linear atau lurus ke satu arah. Biasanya digunakan untuk menyimpan daftar nilai yang tidak memiliki relasi baris dan kolom, seperti daftar nama, daftar harga barang, dan kumpulan harga dan kumpulan angka. Setiap elemen dalam array satu dimensi diakses melalui indeks numerik yang dimulai dari 0. Jenis array ini sangat cocok untuk digunakan ketika kamu perlu menyimpan data dalam satu baris atau satu kategori. 2. Array dua dimensi. Array dua dimensi memiliki struktur yang paling mirip dengan tabel, yaitu terdiri dari baris kolom, dan jenis array ini berguna untuk menyimpan data yang saling berkaitan dalam dua arah, seperti data nilai siswa dalam berbagai mata pelajaran, koordinat dalam grafik, atau metrik dalam perhitungan matematika. Dalam array dua dimensi, setiap elemen diakses menggunakan dua indeks baris dan indeks kolom. Struktur ini sangat membantu dalam organisasi data yang lebih kompleks dari sekedar daftar tunggal. 3. Multidimensional array. Multidimensional adalah array yang memiliki lebih dari dua dimensi. Jenis array ini digunakan untuk menangani data kompleks yang memerlukan struktur lebih dari dua tingkat, seperti data 3 dimensi dalam grafik komputer, pemrosesan gambar atau sistem koordinat 3D. Meski penggunanya lebih jarang dan kompleks, array multidimensi sangat powerful ketika kamu butuh menyimpan dan mengelola data dalam skala besar dan struktur berlapis. 4. Array asosiatif. Berbeda dengan array biasa yang menggunakan indeks numerik, array asosiatif menggunakan pasangan key value. Artinya, setiap elemen diakses menggunakan nama atau label, bukan angka. Ini membuat array asosiatif sangat ideal untuk menyimpan data yang memiliki identitas spesifik seperti nama, email, alamat, atau atribut objek lainnya. Array asosiatif sering digunakan dalam skenario di mana kamu ingin memberi makna pada setiap nilai yang disimpan, sehingga data yang lebih mudah dibaca dan diolah. 5. Dinamik array atau array dinamis. Dinamik array atau array dinamis adalah array yang dapat berubah ukuran secara fleksibel, berbeda dengan array statis yang ukurannya harus ditentukan sejak awal. Array dinamis bisa menambah atau menghapus elemen dengan mudah seiring berjalannya program. Jenis array ini sangat berguna dalam aplikasi modern yang datanya terus bertambah dan berkurang. Contohnya, seperti daftar belanja pengguna, riwayat aktivitas, atau data input dari user secara real time. Kenapa sih harus menggunakan array? Sebaiknya kamu menggunakan array ketika perlu menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu wadah, misalnya daftar nilai siswa, nama produk, data tersebut, atau stok atau jumlah stok barang. Array adalah pilihan dari ideal saat data tersebut jumlahnya banyak dan kamu ingin mengakses secara efisien menggunakan indeks. Array juga sangat cocok untuk digunakan saat kamu ingin melakukan proses berulang atau looping, seperti menampilkan semua data, menghitung total nilai, atau menyortir daftar. Dan itu array memudahkan pengelolaan data dengan algoritma seperti search dan sorting. Namun, jika kamu perlu menyimpan data dengan pasangan nama dan nilai atau key value, maka struktur seperti objek atau dictionary mungkin lebih tepat. Intinya, gunakan array saat kamu butuh efisien, keteraturan, dan kemudahan dalam manipulasi data yang lebih bersifat jenis dan berurutan. Array dua dimensi. Di
C++ menyediakan cara ampuh untuk mengatur data ke dalam tabel baris dan kolom seperti GERT. Poin-poin penting. Array 2D mengatur data dalam struktur seperti kisi yang biasanya Anda proses menggunakan for atau perulangan bersarang untuk bergaris dan kolom. Untuk baris dan kolom. 2. Saat mengirim array 2D ke suatu fungsi, Anda harus selalu menentukan ukuran kolom array dalam parameter fungsi tersebut. Array statis dibuat untuk ukuran tetap pada waktu kompilasi, sedangkan array dinamis dibuat pada waktu eksekusi dengan menggunakan new, ukuran variabel. 3. Anda harus membebaskan alokasi array dinamis secara manual untuk mencegah kebocoran memori dengan menghapus setiap baris dan kemudian petunjuk utama. 4. Untuk C++ modern, std titik 2 vector lebih kecil std titik 2 vector lebih kecil in lebih besar. Ini adalah alternatif yang direkomendasi karena secara otomatis mengelola memori dan lebih aman digunakan untuk memastikan performa terbaik pada dataset besar atau selalu proses array 2D baris demi baris agar pengguna cache CPU lebih efisien. Memahami array 2D. Array 2 dimensi yang sering disebut array 2D atau matrix adalah struktur data fundamental dalam C++. Struktur ini memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengakses data dalam format tabel sehingga sangat berguna untuk berbagai tugas pemrograman mulai dari game sederhana hingga komputasi ilmiah yang kompleks. Meskipun array satu dimensi dapat divisualisasikan sebagai satu baris elemen, array dua dimensi memperluas dengan memiliki banyak baris yang masing-masing berisi banyak kolom elemen. Semua elemen dalam array 2D harus memiliki tipe data yang sama. Menginisiasi array 2D di C++. Dalam C++, Anda dapat menginstal array 2 dimensi pada saat yang sama. Anda mendeklarasikan metode yang paling umum adalah menggunakan ukuran kurawal bersarang untuk menentukan nilai untuk setiap baris. Anda harus selalu menentukan ukuran kolom, meskipun ukuran baris terkadang sangat disimpulkan oleh compiler dari daftar inisialisasi. Seperti yang Anda lihat, kita menginisialisasi array 2D R dengan 4 baris dan 2 kolom. Ini adalah array dan array. Array dari array, di mana setiap elemen tersendiri merupakan array bilangan bulat. Kita juga dapat menginisialisasi array 2D dengan cara berikut. Dalam kasus ini, array ini adalah array 2D dengan 4 baris dan 2 kolom. Meskipun sintaks ini benar, belum dianggap ukuran mudah dibaca dan rentan terhadap kesalahan, terutama untuk array yang lebih besar. Untuk kejelasan dan kemudahan pemeliharaan yang lebih baik, sangat disarankan untuk menggunakan kurung rawal bersarang untuk memisahkan baris secara visual. Apa sih array 2 dimensi atau 2D dinamis? Adalah array 2D yang dimensinya atau baris, kolom, dan atau keduanya ditetapkan dalam eksekusi program. Alih-alih dialokasikan pada stack dengan ukuran tetap, array ini dialokasikan pada heap, yaitu kumpulan memori yang tersedia untuk program saat runtime. Hal ini dicapai dengan menggunakan pointer dan alokasi memori dinamis dengan operator new. Mengapa mereka dibutuhkan atau bermanfaat? Fleksibilitas. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas. Anda dapat menggunakan array dengan ukuran berapapun. Apa yang sangat penting ketika ukuran data tidak diketahui sebelumnya. Misalnya ini berguna dalam program yang memproses gambar dan resolusi yang berbeda-beda dalam permainan di mana pengguna dapat memilih ukuran papan permainan. Penggunaan memori yang efisien. Anda dapat hanya mengalokasikan memori sebanyak yang Anda butuhkan dengan array statis yang besar dan mungkin memesan sejumlah besar memori yang tidak terpakai, sedangkan array dinamis dapat diatur ukurannya secara tepat. Cara menggunakan array 2 dimensi atau dinamis. Metode paling umum bergaya C untuk membuat array 2 dimensi dinamis adalah membuat array pointer. Pertama, Anda
membuat array satu dimensi, di mana setiap elemen adalah pointer, khususnya pointer di bilangan bulat atau int. Kemudian untuk setiap poin tersebut Anda secara dinamis untuk mengalokasikan array 1D dengan berisi bilangan bulat. Ini menciptakan ukuran 2D dalam petunjuk utama int, menunjukkan ke array petunjuk baris int, dan setiap petunjuk baris menunjukkan ke data baris yang sebenarnya. Mari kita lihat. Kelemahan dan bahaya. Meskipun ampuh, array dimensi bergaya C memiliki tanggung jawab dan kekurangan yang signifikan. Manajemen memori manual. Anda bertanggung jawab untuk membebaskan memori yang Anda minta. Lupa menggunakan delete akan mengakibatkan kebocoran memori, di mana program Anda menyimpan memori tidak lagi dibutuhkan yang berpotensi menyebabkan program mencatat atau memperlambat sistem. Dealokasi kompleks. Dealokasi harus dilakukan dalam urutan terbalik dari alokasi. Anda harus terlebih dahulu menghapus memori untuk setiap baris individu sebelum menghapus memori untuk array pointer. Kesalahan dalam hal ini dapat menyebabkan crash dan kebocoran memori. Tidak ada pengecekan batas. Sama seperti array statik. Tidak ada perlindungan bawaan terhadap akses elemen di luar batas, misalnya matrix, rows atau calls. Hal ini menyebabkan perilaku yang tidak didefinisi yang merupakan sumber umum bug. Fragmentasi memori. Baris dialokasikan sebagai blok terpisah. Dalam memori blok-blok tersebut mungkin tidak berdekatan atau bersebelahan yang dapat sedikit berkurang efisien untuk caching CPU di bagian dengan satu blok memori yang rata. Mengoptimalkan operasi array 2D. Saat bekerja dengan array 2D, performa jarang menjadi masalah. Namun, untuk dataset besar seperti yang terlihat dalam komputasi ilmiah, pemrosesan gambar, atau analisis data, cara Anda mengakses dan manipulasi array dapat berdampak besar pada kecepatan eksekusi. Performa seringkali dibatasi bukan oleh daya pemrosesan CPU, tetapi lebih waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data dari memori utama atau RAM. Kunci optimasi terletak pada pemahaman dan pemanfaatan cache CPU. Prioritas akses baris utama. C++ menyimpan array 2D dalam urutan baris utama. Array artinya elemen-elemen dari suatu baris ditempatkan sebelahan di memori Anda, dan mengakses satu elemen CPU membuat seluruh blok memori terdekat sebuah baris cache ke dalam cache tepatnya dalam mengakses elemen di sepanjang baris dan mendapatkan cache hit yang sehingga karena data yang dibutuhkan sudah ada di cache cepat. Sebaliknya, mengakses elemen menyebabkan cache miss yang lambat. Oleh karena itu, di loop bersarang Anda harus selalu melakukan iterasi melalui baris di loop luar dan kolom di loop dalam. Gunakan satu blok memori yang berdekatan. Manfaat optimasi compiler parallel loop Anda. Oke, segitu saja penjelasannya bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.